Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Sekarang kita akan masuk teman-teman sekalian ke lanjutan bahasan kita. Pada hari ini insya Allah, yaitu transaksi yang dilarang yang ketujuh. Ya. Yang ketujuh. Ya. Transaksi yang ketujuh yang dilarang adalah jual beli dengan cara memberi uang panjar. Dan ini banyak sekali terjadi ya. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim melakukan transaksi jual beli dengan memberikan atau meminta uang panjar. Dia memberi atau diminta oleh penjualnya uang panjar dengan kontan. Ya. Jadi misalnya mau beli mobil ini 100 juta, bayar 100 juta semuanya. Ya, baru kemudian nanti pada saat barang datang Anda boleh terima. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah riwayat, Annahu sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il urbun, bahwa Rasulullah SAW telah melarang jual beli dengan sistem memberikan uang panjar. Hadis ini disebutkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta beliau, dan Imam Malik menjelaskan makna hadis ini setelah menyebutkan hadis ini, diberikan contoh oleh beliau bahwa seseorang membeli suatu barang atau menyewa binatang. Dia membeli satu produk atau dia menyewa sebuah produk. Lalu dia berkata, aku memberikan kepadamu 1 dinar. Ya. Ini aku kasih 1 dinar nih, seperti uang panjar gitu ya. Jika aku meninggalkan barang atau binatang sewaan itu, maka aku berikan kepadamu uang itu. Ya. Sudah ada akad sebenarnya. Dia akan dibeli kendaraan itu misalnya dengan 100 juta rupiah. Ya, tetapi dia memberikan uang muka atau uang panjar. Dia bilang, kalau saya tidak jadi transaksi nanti ambil aja itu. Ini nggak boleh. Ya. Karena ada gharar buat dia. Ada kerugian di sini buat dia. Ada satu mudarat buat dia gitu ya. Kenapa dia harus memberikan uang seperti itu? Dia tidak membutuhkan itu. Jadi kalau istilahnya diistilahkan dengan hangus ya. Jadi kalau dia nggak apa-apa deh, ini barang saya tahan ya. Saya mau beli tapi nanti kalau saya batal, ambil aja uang mukanya misalnya. Nah itu tidak boleh. Atau penjual, nah yang sering terjadi adalah penjual yang memberikan syarat ini. Ya. Dia minta uang muka, kemudian uang muka itu hangus kalau orang itu batal transaksi. Nah ini tidak boleh sama sekali. Beda kasusnya kalau orang memberikan uang, dia bayar sebagian, ya, dan sifatnya tidak hangus. Artinya, kalau dia batal transaksi, produknya tidak ada dari pihak penjual misalnya, uangnya dikembalikan utuh, atau ya memang kalau si pembeli membatalkan, penjual dengan sukarela mengembalikan uang dia, tidak boleh hangus. Ya. Dia juga tidak boleh mengatakan sudah karena saya batal kamu ambil aja, karena masih dalam akad transaksi. Ini tidak masuk dalam bab sedekah, karena sedekah itu tidak ada hubungannya dengan transaksi. Ya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu yang paling tepat adalah orang kalau transaksi, ini produknya silakan. Dan yang paling aman dalam syariat kita adalah cash and carry. Bayar cash, ambil barang itu, selesai. Dan putus transaksi. Dan Anda masih ingat kita bahas pada bab sebelumnya tentang bab khiyar. Ya. Artinya transaksi boleh dilanjutkan atau dibatalkan. Nah itu teman-teman sekalian selama keduanya belum berpisah. Nah, tapi kalau sudah berpisah maka sudah tidak ada lagi pengembalian produk ya. Dan kita sudah berikan ada satu pengecualian para ulama. Kalau misalnya produk tersebut atau penjual tersebut mengatakan silakan dicoba elektronik ini ya, saya kasih garansi 3 hari, kalau ada yang rusak ya maka bisa dikembalikan. Nah itu berbeda, berarti sudah ada kesepakatan seperti itu. Kalau tidak ada maka tidak boleh sama sekali. Jadi sebaiknya dihindari uang-uang panjar ini, apalagi kalau sifatnya hangus ya. Kalau sifatnya tidak hangus masih ada pengecualian sebagian ulama. Yang ke-8 transaksi yang tidak boleh adalah jual beli sesuatu yang tidak ada pada penjual. Tidak diperbolehkan kata Syekh Abu Bakar rahimahullah bagi seorang muslim menjual barang yang tidak ada padanya atau yang belum dimilikinya. Ya. Kalau yang belum dimiliki, misalnya dia bilang, ini rumah saya jual sama kamu ya. Tapi dia sendiri belum beli rumah itu. Dia baru rencana akan beli. Ini tidak dibolehkan. Jual beli, saya ulangi, yang ke-8 dilarang adalah jual beli yang tidak ada pada penjual. Ya. Jual beli sesuatu yang tidak ada pada penjual.
Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual barang yang tidak terdapat padanya atau yang belum dimilikinya. Karena hal itu merupakan tindakan yang menyakitkan ya, dari penjual kepada pembeli ketika barang yang dijualnya tidak berhasil didapat. Ya. Dan dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, La yabi' ma laysa indak. La tabi' ma laysa indak. Jangan pernah kamu menjual sesuatu barang yang tidak ada padamu. Yang tidak ada padamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud di nomor 3503, An-Nasai 4613, Ibnu Majah 2188, Tirmidzi di nomor 1232 dan beliau mensahihkannya. Ya. Juga dalam riwayat lain disebutkan wa naha an bai'i syai'i qabla qabdihi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam melarang jual suatu barang sebelum menerimanya. Hadis Bukhari nomor 2133. Nah, ini peringatan yang sangat tegas bagi teman-teman yang dagang online ya. Jadi pastikan produk itu yang Anda pajang di status Anda, di foto, di medsos Anda, memang Anda punya, Anda miliki produk itu. Jangan sampai tidak ada produknya, Anda cuma pajang foto, lalu Anda menerima uang orang. Ini nggak boleh. Ya. Dari mana jaminan produk itu Anda akan dapatkan? Mungkin Anda pada saat order ke vendor Anda tidak ada. Sehingga akhirnya uang orang Anda sudah tahan. Dan ini banyak sekali terjadi. Ya, orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah SWT, mereka malah lari dan hilang, ya, putus kontak dari para konsumennya, dan dia menikmati uang haram tersebut. Ini semua tidak boleh. Ya. Jadi kalau Anda mau, Anda beli 5 buah produk misalnya, dari satu produk yang Anda pajang di status Anda, baju kah atau yang lainnya, Anda pajang produk itu 5 buah misalnya. Anda taruh 5 buah. Anda punya 5 buah, Anda pajang 1. Atau Anda pajang 5-5-nya misalnya. Lalu orang transaksi sama Anda. Baik. Anda jual 1, 2, 3, sampai 5 habis. Begitu sudah habis, foto masih Anda pajang sebenarnya. Ya. Kemudian orang ada yang pesan. Harusnya kan Anda tulis stok habis. Ya. Atau Anda ganti dengan foto produk lain. Nah, kalau ada misalnya pas transaksi yang kelima, produk yang kelima, ada orang lain juga yang masuk. Misalnya ada 3 orang, 4 orang yang menginginkan produk yang sama. Tapi yang satu sudah transaksi, Anda mengatakan, ini produknya sudah habis stoknya. Ya. Saya akan order dulu produk ini. Kalau ada, saya akan informasikan kepada Anda. Nah, itu betul. Berarti Anda tidak berbohong di sini. Anda menjelaskan kepada konsumen Anda kalau produk ini memang sudah habis, tapi saya akan order dulu tanpa Anda menerima uang. Ya, memang orang transaksi dalam Islam seperti itu. Jangan Anda bilang, Ustaz, saya kalau tidak terima uang dari dia, ya mungkin dia beli ke tempat lain. Itu resiko dagang. Supaya pendapatan Anda halal, dan Anda tidak boleh sama sekali ada unsur manipulasi di sini, nggak boleh. Ya, seakan-akan Anda punya produk tapi Anda tidak punya produk. Ya. Saya juga pernah menemani seseorang dari Timur Tengah waktu itu, beberapa tahun yang lalu. Dia mau transaksi kayu gaharu waktu itu. Saya temani dia ke satu lokasi melalui satu orang gitu. Saya tahu sebenarnya orang ini dia tidak punya produk. Karena orangnya memang tidak mampu, sementara produk ini produk yang mahal gitu. Rupanya dia berbicara sama pemilik produk, seakan-akan dia izin kalau ini adalah produk dia, gitu kan. Sehingga pada saat saya datang sama tamu ini, dia berbicara seakan-akan itu produk dia. Bahkan saya sempat tanya, ini barang Anda? Dia mengatakan iya. Tapi saya sangat kenal orang ini, kalau dia tidak punya produk, tidak mungkin dia punya produk sebanyak itu, karena kondisi dia miskin. Ya. Dan itu juga bukan rumah dia. Ternyata dia bilang sama pemilik produk supaya tidak usah ketemu sama konsumen ini, dia saja yang bertransaksi seakan-akan ini produk dia. Kenapa nih nggak bicara baik-baik, ini produk teman, cuma saya diwakilkan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia bicara seakan-akan ini produk dia, ya, dia bilang ini barang saya, nah ini jadi tanda tanya ini. Ya. Jadi coba hindari semua hal-hal yang bisa membawa Anda kepada hal yang syubhat, apalagi sampai kepada hal yang haram. Syubhat ini minimal samar, ya. Jadi dilarang oleh Nabi SAW menjual produk yang bukan milik Anda, gitu ya. Atau produk yang belum Anda miliki. Ya. Ini hati-hati teman-teman, banyak sekali di antara pedagang-pedagang kita, walaupun sekarang sudah Masya Allah dunia ini penuh dengan perdagangan ya.
apalagi dengan adanya online, maka kebanyakan mereka begitu. Ya, termasuk yang berbahaya di sini adalah tidak boleh Anda langsung kirim produk dari vendor Anda ya kepada konsumen Anda. Kenapa? Karena kalau sampai ada kesalahan produk, kesalahan warna, ya, ukuran, bagaimana Anda memperbaikinya? Akan repot sekali. Ini masuk dalam hadis Nabi SAW, ya. Yang tadi waktu kita bacakan hadis riwayat Bukhari nomor 2133, disebutkan wanaha an bai'i syai'i qabla qabdihi. Bahwasanya Nabi SAW melarang transaksi produk sebelum dimiliki atau diterima. Kita terima dulu, kita cek dulu produk itu, ternyata sudah benar sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya, apa yang dipesan oleh konsumen kita, baru kemudian kita kirim. Tapi kan double ongkos kirim, ya itu resiko. Anda bisa masukkan dalam HPP Anda semua itu. Ya, ini transaksi juga tidak boleh. Kemudian yang ke-9, yang tidak boleh adalah jual beli hutang dengan hutang. Kata beliau, Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual hutang dengan hutang. Karena dilihat dari segi ketentuan hukum syariat bahwa hal itu sama dengan menjual sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang juga tidak ada. Dan agama Islam tidak membolehkan hal itu. Adapun contoh menjual hutang dengan hutang ialah bahwa seseorang mempunyai hutang 1 kintal gandum kepada Anda hingga batas waktu tertentu. Misalnya ada orang bilang saya utang beras, ya, 1 karung beras 20 kilo misalnya. Kemudian ya, jadi Anda mengambil utang sama orang, ya, saya utang, ya, nanti saya bayar dengan ambil beras 1 karung, saya akan bayar juga dengan beras nantinya gitu. Ya. Kemudian ya, Anda bilang sama misalnya orang-orang, saya ulangi, ada seseorang utang 1 karung beras sama Anda. 20 kilo misalnya. Dia utang. Dia akan bayar di akhir bulan dengan 20 kilo beras. Oke? Saya ulangi kembali. Saya misalnya mengutangkan 1 karung beras pada orang. Dia janji dia akan bayar pada akhir bulan. Dengan 1 karung beras juga. Nah, sebelum datang beras itu dibayar oleh orang yang sedang utang sama saya jual beras itu dalam kondisi beras itu masih di tangan orang yang mengutang tadi. Saya bilang misalnya si A utang sama saya beras, dia akan bayar pada akhir bulan dengan beras juga 1 karung, 20 kilo misalnya. Sementara belum pengembalian beras dari orang yang utang sama saya sudah jual sama si B. Saya katakan, saya ada beras sama si A, 1 karung. Saya jual sama kamu, saya butuh uang sekarang cash. Nanti akhir bulan kamu ambil dari dia. Harganya 200.000 rupiah misalnya. Nah, ini tidak dibolehkan. Ini yang beliau contohkan. Dan contoh lain kata beliau bahwa seseorang berhutang kambing kepada Anda hingga batas waktu tertentu. Kemudian setelah jatuh tempo ternyata orang itu tidak mampu membayarnya. Lalu dia berkata pada Anda, juallah kambing ini kepadaku dengan harga 50 real hingga batas waktu tertentu lagi. Ya, jadi misalnya ada orang ngambil dari saya kambing, dia utang. Tolong saya mau utang kambing 1 ekor. Saya penjual kambing misalnya. Lalu kemudian saya kasih sama dia. Nanti dia akan gantikan kambing di akhir bulan. Gitu kan. Ternyata tiba di akhir bulan. Dia nggak bisa membayar. Mengembalikan kambing, ya. Lalu dia bilang sama saya. Ini kambing nilai saja 50 real. Maksudnya 150.000 misalnya. Nilai dengan 150.000 rupiah. Nanti saya bayar bulan depan. Jadi yang awal belum selesai, ya, lalu kemudian diganti dengan transaksi lain, utang lain gitu kan. Sudah bukan lagi kambing tapi ke uang gitu. Nah ini tidak dibolehkan gitu. Ya. Karena dengan begitu kata beliau, Anda menjual utang dengan utang. Waqad naha Rasulullah SAW an bai'il kali bil kali. Sementara Rasulullah SAW telah melarang menjual utang dengan utang yang lain. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan juga Al-Hakim. Ini transaksi yang ke-9 yang tidak boleh, jual utang dengan utang. Gitu ya. Sudah diberikan contoh tadi. Kemudian yang ke-10 yang tidak boleh, transaksi jual beli adalah jual beli dengan sistem ghina. Ya.
Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual satu barang dalam kurung dengan cara kredit hingga batas waktu tertentu. Kemudian penjual yang sama membeli barang tersebut dari pembeli dengan harga yang lebih murah daripada harga pembelian kredit itu. Jika penjual menjual satu barang dengan harga 10 dinar secara kredit, kemudian barang tersebut dibelinya kembali, ya, seharga 5 dinar kontan, maka ia bagikan orang yang memberikan pinjaman 5 dinar dan minta dikembalikan dibayar 10 dinar. Itulah yang disebut dengan riba nasi'ah atau riba karena tenggang waktu, yang diharamkan oleh Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' atau kesepakatan ulama. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza dhamman nasu bid-dinari wal dirhami wa tabaya'u bil-'ina واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم." Yang artinya, jika manusia mulai kikir dengan dirham dan dinar, tidak mau lagi bersedekah, selalu perhitungannya hanya sistem seperti kapitalis, nabung, untung aja terus. Untungnya itu adalah bagaimana mengumpulkan sebanyak mungkin uang gitu. Kemudian mereka transaksi dengan cara ina, ya. Tadi sudah dijelaskan, saya jual produk, ya. Misalnya sebuah handphone, saya jual 1 juta kredit, ya. Kemudian saya datang kepada konsumen yang sama, saya katakan, saya beli lagi handphone itu, ya, dengan misalnya tadi jual 100 juta rupiah, sekarang saya beli 500 ribu rupiah. Gitu kan. Itu ina tidak boleh. Lalu sudah mengikuti ekor sapi, maksudnya sibuk membajak sawah, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, niscaya Allah akan menurunkan kepada mereka malapetaka dan tidak akan hilang sehingga mereka kembali lagi ke agama mereka. Hadis riwayat Ahmad nomor 3810 dan Abu Dawud 3462 dan disahihkan oleh mereka. Gitu. Seorang wanita berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Aku telah membeli seorang budak dari Zaid bin Arqam dengan harga 800 dirham dengan cara kredit. Sedang aku telah membelinya kembali lagi dengan harga 600 dirham secara tunai." Ya. Aisyah berkata, "Nah, betapa buruk apa yang kamu beli dan betapa buruk apa yang kamu jual." Ya. Sesungguhnya jihad Zaid bersama Rasulullah SAW menjadi sia-sia kalau dia tidak bertaubat. Hadis ini riwayatkan Darul-Qutni dan sebagian ulama melemahkan hadis ini, tapi Syekh Abu Bakar mengangkatnya sebagai dalil di poin yang ke-10 ini. Ya. Jadi sekali lagi, transaksi yang tidak boleh adalah jika penjual menjual satu barang dengan harga 10 dinar secara kredit, kemudian barang tersebut dibelinya kembali dengan harga 5 dinar. Ya. Maka ia bagikan orang yang memberikan pinjaman 5 dinar dan berharap dikembalikan 10 dinar. Karena tadi akadnya awal sudah 10 dinar gitu ya. Kemudian yang ke-11, transaksi yang tidak boleh adalah orang kota menjual barang dagangan orang desa. Ya. Tapi ini ada penjelasan ya. Penjelasannya adalah jika orang desa atau orang asing dari suatu daerah yang datang membawa barang yang hendak dijualnya ke pasar dengan harga yang berlaku pada hari itu, maka orang kota tidak boleh berkata kepadanya, "Tinggalkan barang dagangan itu di tempatku, niscaya aku akan menjualkan untukmu pada hari esok atau beberapa hari kemudian dengan harga yang lebih mahal dari harga hari ini." Padahal saat itu orang-orang membutuhkannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "La yabi hadirun libad, da'un nasa yarzukullah ba'dahum min ba'd." Janganlah orang kota menjual barang dagangan orang desa, biarkan orang-orang melakukan transaksi sendiri, di mana Allah memberikan rezeki kalian di mana Allah memberikan rezeki sebagian dari mereka kepada sebagian yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini riwayat Imam Muslim nomor 1522. Jadi kalau misalnya ada orang dari desa datang ke kota dan dia mau jual barangnya, apa saja, sayuran kah, buah-buahan kah, dan segala macam. Ya. Kemudian dia ingin transaksi jual beli. Lalu datanglah orang kota ini yang orang setempat, yang dia tahu ini orang desa, nggak ngerti apa-apa. Maka dia menghalang orang itu, dia mengatakan, daripada kau jual hari ini, lebih baik taruh di tempat saya, di toko saya jualkan dengan harga yang lebih tinggi besok atau lusa. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Tidak boleh, biarkan mereka menjualnya. Kalau Anda mau, Anda beli.
saya beli produk itu ya. Udah, nanti Anda jual lebih mahal terserah Anda. Tapi transaksi sudah selesai. Tidak boleh Anda sengaja menahan produk orang-orang yang dari pedalaman yang tidak paham, ya, supaya Anda menipu mereka. Karena ada unsur manipulasi di sini. Supaya orang desa ini tidak tahu harga, ya, tidak tahu pasar, atau tidak berdagang di pasar yang Anda ada. Nah, ini tidak dibolehkan. Nah, kalau Anda mau, satu hal yang boleh Anda lakukan, Anda transaksi jual beli apa adanya, ya. Anda transaksi jual beli apa adanya dengan dia. Setelah itu dia pulang ke kampung dia, Anda jual, setelah itu terserah Anda. Itu tidak ada masalah. Ini tidak maksud dalamnya, kalau ada orang pergi ke satu daerah, karena di sana terkenal kopinya, buah-buahannya, dia beli transaksi dengan orang-orang pedesaan. Dia beli semuanya lalu kemudian dia jual di kota. Ini tidak masuk karena dia transaksi jual beli. Di sini sudah diberikan contoh, memang orang kota itu dia menahan transaksi. Ya, supaya orang desa ini tidak tahu harga, ya, seperti itu kurang lebih. Ini mirip dengan poin ke-12, yaitu larangan atau membeli barang dagangan dari para pedagang sebelum barang tersebut tiba di lokasi tujuan. Apakah dari pedalaman atau dari kota lain gitu ya. Jika seorang muslim memperoleh informasi bahwa suatu komoditi akan datang ke daerahnya, maka tidak diperbolehkan baginya pergi keluar daerah dengan maksud mencegat rombongan para pedagang yang membawanya dan membelinya dari mereka. Kemudian membawanya masuk ke daerahnya dan menjualnya dengan harga yang sesuai dengan kehendaknya. Alasannya karena di dalamnya mengandung unsur penipuan terhadap pemilik komoditi tersebut. Oh, pemilik komoditi itu kan punya hak untuk masuk ke pasar. Kenapa Anda tahan dia sebelum masuk ke pasar gitu? Dan dapat menimbulkan mudarat bagi penduduk daerah tersebut. Karena penduduk daerah bisa mendapatkan harga lebih murah. Kenapa Anda harus monopoli dan membeli semuanya sebelum masuk ke daerah Anda gitu? Baik terhadap para pedagangnya maupun lainnya gitu. Jadi di sini bisa ada mudarat ya terhadap penduduk setempat, baik terhadap para pedagang maupun orang lainnya. Pedagangnya di pedalaman di kota Anda tidak tahu apa-apa karena produk belum sampai Anda sudah mengambil semuanya. Atau juga bagi penduduk setempat yang memang bisa juga mendapatkan produk lebih fresh lah. Ya, kadang-kadang Anda kalau sudah mencegat para pedagang ini, lalu Anda beli sebelum masuk ke kota Anda. Ini sering terjadi di zaman dulu ya. Biasanya begitu para kafilah-kafilah pedagang sudah didengar akan datang nih, maka para pedagang-pedagang di kota itu lalu keluar mencegat mereka, lalu kemudian mengatakan sudah nggak usah masuk ke kota kami, transaksi aja sama kami akan beli semuanya. Nah ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena niat para penjual ini tadinya mau masuk ke kota kita dan mau transaksi di sana. Ya, kalau Anda mau dia masuk ke kota Anda transaksi apa adanya sama mereka. Tapi Anda sengaja niat mencegat supaya ya orang-orang kota Anda tidak tahu produk ini harganya, ya, dan Anda juga punya kesempatan hanya menyortir lagi, dan kemudian Anda buat beberapa red harga, ya, ini semua mudarat bagi para pedagang lain di dalam kota Anda ataupun para pembeli yang harusnya bisa transaksi secara langsung. Ya. Ini beda kasus kalau Anda datang ke satu vendor atau satu pabrik atau satu perkebunan pertanian, lalu Anda transaksi sama dia di sana, sudah produk Anda, lalu dibawa masuk ke kota Anda, itu lain, tidak ada masalah. Tapi kalau Anda di sini niat, jadi innamal a'malu binniyat, kita bicara tentang niatnya. Kata Nabi SAW, semua sesuai dengan niatnya. Jadi dia memang niat mau ya memberikan mudarat ini kepada pedagang-pedagang lain, kepada pemilik komoditi dulu. Mereka tidak perlu tahu tidak perlu ketemu sama para pedagang lain. Hanya Anda monopoli. Anda juga merugikan para pedagang yang lain. Dan juga merugikan konsumen-konsumen yang mungkin nanti bisa mendapatkan produk yang lebih murah, lebih baik gitu. Nah, beda kasus tadi saya bilang kalau Anda transaksi langsung ke pabriknya, ke perkebunannya, pertaniannya, Anda transaksi. Lalu barang Anda yang dibawa ke kota Anda itu lain. Anda mau jual terserah. Tapi kalau Anda sudah tahu pedagang datang, Anda sengaja cegat, ya, ini tidak dibolehkan. Ini yang dilarang di poin ini, dan itu sesuai dengan sabda Nabi SAW, la talaqqur rukbana wa la yabi' hadirun dibat. Janganlah kamu mencegat rombongan pedagang, dan jangan pula orang kota menjual barang dagangan milik orang desa. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2150 dan Muslim 1515. Jadi ini hal yang dilarang karena ada unsur
manipulasinya. Kita lanjutkan teman-teman sekalian, transaksi yang tidak boleh yang ke-13, yaitu jual beli musarrah. Dalam kurung, kambing, sapi, dan unta dengan menahan air susunya tetap berada di dalam ambingnya. Kata beliau, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual kambing, sapi, dan unta dengan cara menahan air susunya tetap berada dalam ambingnya selama beberapa hari supaya binatang itu terlihat seakan-akan air susunya subur, sehingga orang-orang tertarik untuk membelinya. Jadi itu alasannya ya. Jadi mereka kebanyakan supaya ditahu ini sapi, unta, atau kambing ini sehat, ya, itu kantong ambingnya berisi. Nah biasanya supaya kelihatan seperti itu dibiarkan beberapa hari tidak sama sekali diperah. Dan ini termasuk kezaliman. Terhadap binatang itu pun kezaliman. Ya. Karena itu akan menyakitkan bagi binatang tersebut. Harusnya dikeluarkan. Ya mungkin seperti ibu-ibu kalau lagi menyusui bayinya, kalau sampai ASI-nya tidak dikeluarkan itu biasanya sakit ya di daerah payudaranya. Maka itu binatang bisa seperti itu, dia merasakan hikmah Allah SWT dikeluarkan susu itu. Ya, baik diperah untuk dikonsumsi oleh pemiliknya atau memang diberikan kepada anak-anaknya. Nah, tapi ada orang sengaja melakukan ini supaya dia kelihatan kembung sekali, berarti sehat dianggap itu, ya, dan pembeli tertarik untuk membelinya. Dan ini diharamkan karena ada unsur manipulasi. Ya. Nabi SAW bersabda, "La tusarrul ibila walal ghanam, faman ibta'aha ba'da dhalika fahuwa bi khairin nadharaini ba'da an yahlubaha. In radiyaha amsaka wa in sakhitaha raddaha wasa'an min tamrin." Janganlah kamu menahan air susu unta serta kambing di dalam ambingnya. Barang siapa yang membelinya setelah memerah air susunya, maka ia berhak memilih salah satu di antara dua pilihan. Jika ia rela, maka ia dapat menahannya. Dan jika ia tidak suka, maka ia akan mengembalikan disertakan dengan satu sak kurma. Ya, hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2148 dan Muslim 1515. Jadi kalau misalnya Anda lihat ada seperti itu, ambingnya itu, ya kantong susunya kambing atau sapi atau unta itu besar sekali, ada ragu nih, ini benar gak sih gitu loh. Apakah memang ini susu hari ini? Nah Anda bisa perah. Ya, Anda perah sendiri, nanti Anda rasa. Tentu beda rasanya susu yang hari itu dengan beberapa hari yang sudah dibiarkan di kantong itu ya. Nah kalau Anda sudah perah, Anda bisa tentukan pada saat itu transaksinya. Mau tetap beli, kalau ternyata Anda tahu itu adalah susu yang sudah dari beberapa hari lalu, mungkin karena rasanya sudah nggak enak ya, amis atau basi misalnya. Ya, atau Anda batalkan. Kalau Anda batalkan, Anda ikutkan, berikan kepada dia dengan satu sak kurma. Atau satu sak itu kurang lebih 2 telapak tangan orang dewasa gitu ya. Kemudian yang ke-14 yang tidak boleh adalah jual beli saat azan terakhir atau azan yang biasa dikenal dengan azan Jumat ya. Ada juga yang mengatakan azan kedua. Sebagai seruhan dilaksanakannya sholat Jumat. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual sesuatu atau membelinya ketika azan terakhir sebagai seruan sholat Jumat dikumandangkan dengan naiknya imam ke atas mimbar. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Jumat ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian kepada pengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Jadi ada larangan di sini, ya tidak boleh transaksi lagi. Tentu ini berlaku bagi orang yang melakukan Jumat, melaksanakan Jumat. Bagaimana kalau ibu-ibu yang tidak wajib bagi mereka Jumat, mereka lagi belanja di supermarket, itu nggak ada masalah. Ya. Tapi Anda yang mau Jumat, maka Anda tidak boleh lakukan ini. Seperti juga musafir misalnya, dia lagi musafir, dan dia transaksi di pinggir jalan, di tol misalnya, dan memang dia memilih karena orang Jumat ini bisa pilihan bagi orang musafir, bisa dia Jumat kalau ada Jumatan atau dia sholat duhur misalnya, maka ini tidak berlaku. Tapi orang yang mau Jumat, ya, mukim, maka sebaiknya jangan ada
transaksi, ya, karena ini hukumnya tidak dibolehkan. Dan ini maksud di sini azan kedua. Jadi Jumat itu ada dua macam atau dua pendapat, ya. Pendapat yang pertama dipilih oleh jumhur ulama dari mazhab Hanabila, ya, kemudian juga Malikiyah, ya. Ini umumnya mereka mengatakan azan itu sekali, yang itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW di saat beliau Jumat, kalau beliau keluar naik di atas mimbar barulah kemudian Bilal azan, gitu kan. Jadi cuma satu kali azan saja, makanya yang dianggap dengan azan. Dalam mazhab Syafi'iyah ada azan dua kali, mengambil dari perbuatan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Di zaman beliau mengadakan dua kali azan di Jumat. Ya, karena pada saat itu penduduk Madinah sudah sampai ke Wadi Aqiq. Kalau jaraknya sekitar 7 km dari Masjid Nabawi, ya. Jadi di masa itu karena kendaraan masih unta, kuda, jadi itu dianggap jauh, cukup jauh gitu. Kalau sekarang kan dengan mobil lebih dekat. Jadi Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengadakan azan dua kali. Azan pertama itu sebagai peringatan kalau Jumat akan tiba beberapa saat lagi gitu. Ya, cuma memang ada jarak. Bukan kayak kita sekarang. Sekarang kan azan, kemudian sholat sunnah lalu azan langsung gitu kan. Yang ada itu di zaman Utsman bin Affan adalah azan dulu, kemudian untuk memberikan peringatan orang-orang yang jauh dari masjid kalau sudah dekat waktu sholat. Kemudian nanti azan yang kedua, setelah berjarak waktu yang jeda waktu yang cukup orang untuk mempersiapkan diri, mandi, siap-siap Jumat, kemudian pergi ke masjid, baru kemudian ada azan yang kedua. Tapi intinya yang dimaksud oleh beliau adalah azan yang kedua ini adalah azan yang nanti pada saat khatib naik di atas mimbar. Itu transaksi sudah tidak dibolehkan lagi. Seorang laki-laki muslim yang mukim nggak boleh lagi transaksi jual beli di saat itu, ya. Begitu juga apakah dia penjual ataupun dia pembeli, ya. Sebaiknya jangan ada transaksi apapun. Termasuk Anda yang ada di dekat-dekat masjid, ya. Terutama ini Anda harus jauhi semua ini. Yang ke-15 adalah jual beli muzabanah, yaitu menjual buah anggur yang masih ada di pohon dengan anggur yang kering dengan takaran yang diterka. Dan juga muhalaqah, yaitu menjual biji-bijian yang masih ada dalam bulirnya dengan biji-bijian kering dengan takaran yang diterka. Kata beliau, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual buah anggur, tidak boleh menjual buah anggur yang masih ada di pohonnya, masih melekat semuanya, dengan anggur yang sudah kering, dengan takaran yang diterka. Atau dengan terkahan, ya, misalnya anggur kering itu kismis, ya. Jadi dia anggurnya masih di pohon. Kemudian dia bilang kita transaksi ditukar dengan kismis ini gitu. Ya. Menjual biji-bijian yang masih ada dalam bulirnya dengan biji-bijian yang sudah kering, yang sudah tidak ada lagi bulirnya, sudah bisa langsung dikonsumsi. Dengan takaran yang diterka. Serta menjual buah atau kurma basah yang masih ada di pohon dengan kurma kering dengan takaran yang diterka. Kecuali transaksi araya. Maka jual beli seperti itu diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Adapun yang dimaksud dengan jual beli araya adalah seorang muslim menghibahkan satu pohon dan beberapa pohon kurma yang buahnya tidak lebih dari 5 wasak. Ya kurang lebih ini nilainya 750 kilo, ya. Anda bisa lihat ada keterangan putnot nomor 1343 di bawah. 5 wasak itu sama dengan 330 sa' dan 1 sa' sama dengan kurang lebih 3,1 liter. Jadi 5 wasak 930 liter atau sekitar 750 kilo. Mudahnya adalah difahami ini 750 kilo. Dikatakan di sini, adapun transaksi araya yang dimaksud adalah seorang muslim menghibahkan satu pohon atau beberapa pohon kurma, tapi tidak lebih dari hasilnya 750 kilo kurma, ya. Tapi penerima hibah tidak dapat memasuki kebun kurma itu untuk memanen buah kurmanya. Lalu pemberi hibah membeli buah kurma itu dari penerima hibah dengan takaran yang diterka dengan kurma yang kering. Untuk lebih jelasnya kita baca dalilnya dulu. Dalil pertama adalah keterangan dituturkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu.
Nah Rasulullah SAW anil muzabanati an yabi'a thamaru ha'itihi in kana nakhlan bitamrin kailan wa in kana karman an yabi'ahu bizabibin kailan wa in kana zar'an an yabi'ahu bikaili ta'amin wa naha an dhalika kullih. Rasulullah SAW melarang seseorang jual beli muzabana. Apa itu muzabana? Yaitu menjual buah-buahan yang masih ada di dalam kebun. Jika buah-buahan tersebut berupa buah kurma, maka takarnya diterka dengan takaran kurma kering. Ya. Kurma kering tentu beda sama kurma basah. Ya. Yang basah biasa lebih berat. Jika buah-buahan tersebut berupa buah anggur, maka takarnya diterka dengan takaran buah anggur yang kering. Dengan kismis. Beda tentunya. Ya. 1 kilo anggur yang masih basah berair lebih berat daripada lebih banyak, maksudnya pasti lebih bobotnya lebih banyak sehingga jumlah buahnya lebih sedikit dibandingkan kismis yang sudah kering tidak berair lagi. Serta jika berupa biji-bijian maka takarannya diterka dengan takaran biji-bijian yang kering yang masih di bulirnya. Semua jual beli tersebut dilarang oleh Rasulullah SAW. Hadis Bukhari nomor 2205. Ini dalil tentang muzabana, transaksi ya. Barang-barang anggur yang masih di pohonnya, kurma yang masih di pohonnya, lalu kemudian ditakar dengan yang sudah kering. Ya, kurma yang sudah kering ataupun anggur yang sudah kering. Ya, ini tidak dibolehkan. Sedangkan dalil yang kedua tentang masalah arayah tadi ya. Jadi satu-satunya keadaan yang boleh ditakar kurma basah dengan kurma kering adalah transaksi araya. Apa itu? Disebutkan dari hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW merakhasa li sahibil ariyati an yabi'aha bi kharsiha. Bahwa Rasulullah SAW memberikan keringanan atau rukhsah pemilik ariyah atau pohon kurma yang dihibahkan menjual buah dari pohon tersebut dengan takaran yang diperkirakan. Hadis riwayat Bukhari nomor 2188. Ya. Jadi ini transaksi yang tidak dibolehkan. Masalah muzabana, yaitu menjual anggur yang masih basah ya, dengan takaran anggur yang sudah kering. Ataupun muhalaqa, yaitu menjual biji-bijian yang masih di bulirnya dengan takaran biji-bijian yang sudah tidak ada bulirnya lagi atau sudah kering. Kemudian selanjutnya yang ke-16 yang dilarang adalah jual beli as-sunya, yaitu pengecualian. Kata beliau tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual satu barang dengan mengecualikan sebagiannya. Kecuali yang dikecualikan itu telah diketahui keberadaannya. Jika seseorang misal menjual satu kebun, maka ia tidak diperbolehkan baginya mengecualikan satu pohon kurma atau satu pohon yang lainnya yang tidak diketahui. Karena di dalamnya mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan yang diharamkan. Berdasarkan hadis Nabi SAW atau perkataan Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW naha anil muhalaqati wal muzabanati wal mukhabarati was-sunya illa an tu'lam. Rasulullah SAW melarang muhalaqa, muzabana dan sunya kecuali ya, yang telah diketahui. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 1290. Ya. Jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya kalau Anda mau misalnya menjual satu tanah, ya, Anda bilang saya jual tanah ini, saya jual seluruhnya kecuali bagian depan ukuran 10 kali 10 meter. Lalu Anda tunjuk tempat itu. Ini ya yang tidak masuk. Anda lihatkan kertasnya, Anda ajak pembelinya ke lokasinya ini. Dari 1000 meter ini, 100 meter di depan itu 10 kali 10 ini titiknya, saya tidak jual karena saya mau pakai untuk rumah saya. Ini boleh. Ini tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kalau Anda, yang dilarang sini, kalau Anda bilang begini, saya jual 1000 meter tanah saya ini, kecuali 100 meter. Dan Anda tidak tunjuk 100 meter di mana. Anda cuma bilang kecuali 100 meter. Nggak boleh. Ya. Karena tidak jelas. Itu namanya sunnah, tidak boleh. Karena bisa saja nanti Anda tiba-tiba minta bagian tengahnya saja. Sehingga orang punya tanah ya agak sulit posisinya karena melingkar. Dan Anda pun sulit untuk keluar. Pada saat dia menutup tanah itu misalnya. Nah seperti itu. Atau Anda transaksi tadi diberikan contoh. Menjual satu kebun, anggaplah pohon mangga. Anda mengatakan, saya jual pohon perkebunan mangga saya ini kecuali
5 pohon atau 1 pohon. Dan Anda tidak tentukan mana pohonnya, yang mana. Maka ini tidak boleh. Kalau Anda mengatakan, kecuali pohon yang sebelah kiri sana, di ujung sekali, karena itu pohon saya masih ingin panen hasilnya, maka ini tidak masalah. Ini dibolehkan. Ya. Nanti yang beli perkebunan Anda akan mengeluarkan pohon itu, dibuat pagar dan dia keluar. Dan ini menjadi hak Anda misalnya. Walaupun anjuran sebagian ulama, kalau orang transaksi seperti ini, lebih baik dia menjual seluruhnya, supaya tidak memberikan mudarat kepada saudaranya yang sudah membeli, dan dia bisa membeli di tempat lain gitu kan. Ada poin penting yang harus kita garis bawahi teman-teman, dalam transaksi atau transaksi dalam Islam itu tidak bisa kita murni transaksi tanpa mengikutkan dengan masalah keimanan kita, ya, tanpa mengikutkan dengan niat sosialnya misalnya, ya. Jadi ada hal-hal yang harus kita pikirkan yang ini ada hubungannya. Misalnya ini dilarang nggak sih dalam Islam, itu berhubungan dengan masalah keimanan, ya. Jadi nggak boleh kita transaksi aja, nggak masalah lah, mau haram mau enggak, yang penting transaksi jadi. Ini bukan seperti itu. Harus dihubungkan dengan masalah keimanan. Kalau dilarang dalam Islam berarti keimanan Anda terganggu nih, bisa jadi pendapatan haram gitu, ya. Ini tidak boleh. Begitu juga dengan masalah poin yang tidak kalah penting, masalah sedekahnya, ya. Artinya kalau Anda sudah niat transaksi, ya, dalam hadis Nabi SAW dikatakan, semoga Allah merahmati orang yang mudah pada saat jual, orang yang mudah pada saat beli. Maksudnya, udah berikan kepada orang. Ada sesuatu yang Anda bisa toleransikan, Anda toleransikan misalnya. Daripada Anda tadi masukkan dalam pengecualian, ya. Kecuali dalam keadaan tidak mengganggu transaksi itu. Kayak tadi misalnya, tanah 1000 meter, Anda ambil potongan dari yang depan, Anda sudah tunjuk, Anda perjelas, oke, nggak masalah. Dan tidak mengganggu transaksi itu, ya. Jangan sampai Anda bilang, saya jual 1000 meter ini, kecuali bagian depan semuanya. Sehingga tanah yang dibeli oleh orang yang di belakang itu, dia tidak punya akses jalan. Karena Anda tutup semuanya bagian depannya. Maka ini juga memberikan mudarat. Di sini Anda harus punya hati yang dermawan di sini, ya. Transaksi harus selesai dengan jelas gitu. Kemudian yang terakhir teman-teman yang kita bahas pada kesempatan ini adalah materi kelima, jual beli pohon buah-buahan. Nah ini ada bahasan sendiri tapi pendek bahasanya, kita tutup dengan ini insya Allah, dan kedepannya kita akan masuk ke materi ke-6 tentang masalah riba. Panjang lebar insya Allah akan kita jelaskan dengan izin Allah SWT. Nah di materi kelima ini, kata Syekh Abu Bakar Zaizai rahimahullah, jika seorang muslim menjual pohon kurma atau pohon buah lainnya yang sudah diserbuki dan buahnya telah nampak, sudah mau panen nih, ya, maka buahnya bagi penjualnya. Kecuali jika pembeli mensyaratkannya. Jika tidak, maka buahnya untuk penjualnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man ba'a nakhlan qad ubbirat fathamratuha lil ba'i illa an yashtarita al-mubta'. Barang siapa yang menjual pohon kurma yang telah diserbuki, sudah keluar nih. Serbuki itu maksudnya sudah ada buah-buahnya. Ya, sudah tinggal panen saja buahnya. Maka buahnya milik penjualnya. Karena dia jual pohonnya. Sekarang dia panen dulu hasilnya gitu. Kecuali satu keadaan, pembelinya mensyaratkan, mengatakan, saya beli pohon ini sama semua buahnya ini. Udah, jadi transaksinya sudah selesai. Seperti Anda biasa beli tabulan pot, ya. Disilakan dengan tabulan pot biasa, tanaman dalam pot, ya, diringkas begitu. Yang Anda lihat biasa pohon mangga dalam pot, buahnya sudah ada 3-4 buah dan bahkan kadang-kadang sudah matang. Itu justru yang menarik untuk pohon mangga yang dibeli, karena ternyata pohon ini subur berbuah loh gitu, ya, dan buahnya bahkan manis gitu. Nah ini pada saat Anda beli, Anda mengatakan saya beli pohon ini, ya, dan ini buahnya juga, ya. Kenapa? Karena buah ini ada anjuran dari Nabi SAW adalah milik penjualnya. Kecuali Anda pembeli mengatakan ini buahnya juga sekalian. Ya seperti itu, ya. Ini boleh, ya. Dan yang di sini yang memberikan syarat adalah pembelinya, bukan penjualnya. Ya, jadi memang pembelinya memberikan syarat itu, saya akan beli sama buahnya. Ini khusus untuk transaksi pohon buah-buahan, Allahu a'lam.